Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata, dan pembelajaran yang kedua ya. Kita mulai saja. Baik, kita lihat ya. Kita simak di sini ada pembelajaran yang kedua, keberagaman tempat wisata kesukaan. Indonesia kaya akan tempat wisata. Ada tempat wisata alam dan wisata buatan. Ya. Di sini kita lihat ini Candi Borobudur ya. Contoh tempat wisata alam antara lain pantai, danau, dan air terjun. Contoh tempat wisata buatan antara lain kebun binatang dan museum. Semua tempat wisata memiliki kelebihannya masing-masing. Kita lanjutkan kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara. Dalam sebuah fabel, kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santun saat kita berbicara. Kata sapaan ada beragam bentuk, antara lain nama kedudukan dalam keluarga, gelar, atau jenis pekerjaan seseorang. Oke, kita lanjutkan dengan PowerPoint yang lainnya ya. Kita lanjutkan ini pembelajaran yang kedua. Oke, ini dia. Oke, di sini ada ayo membaca. Kita baca dulu ya. Adi dan beberapa temannya ingin lomba berjalan sambil menggendong temannya. Permainan dilakukan berpasangan. Mereka berpasangan dengan besar tubuh yang seimbang. Setelah baba, mereka mulai berjalan. Pasangan paling cepat sampai sebagai pemenang. Anak-anak berhati-hati melakukan permainan. Mereka sangat senang. Lanjutkan. Carilah informasi permainan air kesukaan temanmu. Kamu dapat menanyakannya secara langsung. Lalu buatlah tabel seperti berikut. Ada nomor, ada nama, permainan air kesukaan. Kemudian sajikan juga jumlah anak yang menyukai permainan air. Ada nomor, ada permainan air kesukaan, ada turis, dan ada jumlah. Baik, di sini ada cerita atau fabel mengenai ikan sura dan buaya. Oke, kita lanjutkan ke buku tema kita ya. Buku tema kita, bukalah buku tema kalian halaman 175. Bermain kipas di air ya. Di sini contohnya seperti ini. Hari ini semua anak bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok, setiap kelompok 8 anak. Oke, di sini ada penjelasannya. Kita coba dulu lihat lagi sini ya. Ada 8 anak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, betul. Kemudian kita lihat lagi, masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran
dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 135 dan 7 berdiri. Anak nomor 2468 telentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang terlentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan terlentang. Kipas air ini ada tempat kesukaan, dimana misalkan wisatanya di mana, Taman Mini, di Ancol, atau di Pangandaran, Pulau Seribu ya. Teman-teman kamu siapa yang suka di Taman Mini, di Ancol, di Pangandaran, itu siapa? Oke, kita skip lagi. Oke, di sini daftar tempat wisata yang disukai. Misalkan di Ancol ini banyak sukanya, misalkan dari satu kelas misalkan ada 5 orang, atau di sini 5 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini membuat grafik banyaknya siswa. Di sini ada berapa kemudian ini tempat wisatanya di mana saja gitu ya. Oke, kita diminta lengkapilah dialog berikut dengan kata yang disediakan. Aku bosan terus-menerus berkelahi. Bagaimana dengan kamu? Nah, ini kan nanya ya jawabannya. Soalnya jawabannya ini. Aku juga bosan dengan berkelahi gitu. Oke, kita ambil pensil kita deh ya. Pensil kita. Ini jawaban ini tidak harus sama-sama Pak Guru ya. Kalian boleh mengisi sesuai dengan jawaban yang kedua ya. Tadi aku bosan terus menerus berkelahi ya. Bagaimana dengan kamu buaya? Bagaimana dengan kamu gitu ya. Jawaban buaya, aku juga. Titik-titik, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Aku juga Sura. Boleh. Aku juga sudah bosan. Berkelahi. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi lagi? Coba kita lanjutkan. Sini ya, ada sedikit ya. Oh, ada pilihannya ya. Oke, baik, kalau ada pilihannya kita coba pindahkan pilihannya ya. Oke, kita lihat di sini. Oke. Aku bosan terus menerus berkelahi titik-titik. Buaya di sini. Oke, kita ambil pensilnya. Kita tulis di sini, hurufnya kecilin dikit ya. Aku bosan terus menerus berkelahi. Buaya. Oke. Aku juga Sura. Ini udah kegedean, kita kecilin lagi. Aku juga Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk menjaga perkelahian di antara kita coba. Sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan jadi 2. Baik, aku gitu. Aku setujui gagasanmu itu. Titik-titik, sengaja mencari gara-gara Sura. Kan? Sini kamu nggak ada ya. Kau ada nggak nih? Kau di sini ya. Oke. Kau sengaja mencari gara-gara Sura? Tidak. Kira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar gitu ya. Di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air adalah air sungai. Dan sini air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Baik. 1 2 3 4 5 6 7 8 sama dengan yang ada di sini ya.
lihat. Ini contoh yang sudah kita jawab ya. Oke, kita bisa lewat lagi. Mohon maaf agak kecil, tapi jawabannya kejawab semua untuk perjelas ya. Baik, untuk kita lanjutkan dengan pembelajaran ketiga. Di sini ya, berkunjung ke kebun binatang. Oke, kita lanjut aja. Nanti kita jawab. Di sini ada materi seperti ini ya. Ini ada wortel, ada 4. Kalau diambil 2 ya, dibagi 2 ini, maka bernilai 1/2. Ini juga 1/2. Setengah bagian dari 4 adalah 2 ya. Oke, di sini ada contoh. Gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahannya. Ini namanya 1/2 ya. 1/2. Kemudian ini 1/3 ya. 1/3. Kemudian ini 1/4 ya. Dan ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Oke, kemudian pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Kita gambar pecahan yang sesuai ya. Setengah 1/2 ini ya. Ini cuma oke, kalau mau kita baca dulu perintahnya. Setiap berusaha memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping ya. 1 wortel dari kumpulan wortel di samping ini bernilai setengah, ini bernilai 1/4, ini bernilai 1/3. Jadi harus tahu nilainya. 1 wortel ya, ini kan 1 wortel dari samping, ini bernilai 1/3, ini bernilai 1/4, ini bernilai 1/2 gitu ya. Kemudian kita ambil warna lain, 1/3 ini kita ambil warna lain ya. Warna kuning di sini 1/4 ya ini. Ya, ini sudah dijawab. Kita lanjutkan lagi. Pertanyaan berikutnya. Cari informasi tentang teman yang suka berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak suka berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Nomor 1, nama temannya siapa yang suka, yang tidak suka nggak usah di checklist. Jadi di sini kita cari teman kita yang suka atau tidak suka berkunjung ke kebun binatang. Misalkan di sini namanya Budi ya. Saya berserin dulu hurufnya. Budi ya. Nomor 1, dia suka kebun binatang. Misalkan dia suka, boleh kamu centang gini ya. Kalau misalkan yang kedua, misalkan namanya Banu ya. Tidak suka, ya udah checklist centang di sini. Contoh, nanti silakan kamu jawab ya. Boleh kok, nggak harus sesuai dengan temannya, atau mau nanya temannya juga boleh. Misalkan hasil pengelompokannya dari teman kamu yang kamu tanya, misalkan ada 10 orang, jumlah siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang misalkan ada 6 orang ya, 6 siswa. Terus misalkan siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang di sini dari 10 siswa dan 4 siswa. Ya, kamu nggak harus nanyain semua, kamu boleh nanya 10 teman kamu ya. Jadi bisa kamu jawab dengan jawaban yang sudah kamu tanya temanmu. Ini ada sebuah gajah sedang dilihat. Kemudian di sini ada dongeng persahabatan gajah dan tikus ya. Kita mau nanti kita lihat dongengnya. Sini ada persahabatan gajah dan tikus ya. Kita lihat dulu, cukup panjang. Kemudian buat 5 kata sapaan ya.
Coba kita cari dulu ya. Persahabatan dongeng gajah dan tikus. Kita cari. Kita coba yang mana yang pendek ya, ini 7. Oke, kita coba ini ya. Persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan. Kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib. Apakah bunga ini wangi? Tentu saja, bunga ini sangat wangi. Apakah aku boleh menyobanya? Gajah merasa penasaran dengan wangi bunga tersebut. Tentu saja, tuanku. Silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib tersebut. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun, tak lama kemudian, hidungnya terasa geli dan gatal, tak bisa tertahankan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun, hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan, tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba, gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semuanya berantakan. Gajah merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun, itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba, datanglah seekor badak yang bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. Hai Tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semuanya berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kepada badak. Bentak tikus dengan marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. Tenanglah, aku akan ganti rugi. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. Lihatlah akibat perbuatanmu. Bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. Iya, itu salahku. Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku minta ganti rugi. Sebenarnya, gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan amarahnya. Apa benar yang dikatakan tikus? Tanya sang badak. Wahai badak, tadi saya ambil tikus. Terus tikus membohong pada saya. Dia kata, wahai gajah, ini bunga-bunga saya ajaib sekali. Lalu saya menghirupnya, bikin bersin. Jadi rumah-rumah bertebangan atapnya. Masa sih hanya karena bersin rumah-rumah jadi hancur? Tanya sang badak yang terlihat tidak percaya. Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus, jadi saya bersin. Bunga siapa tadi? Bunganya tikus.
Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang diri. Akhirnya badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah merasa bersalah karena bersinnya mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Oke, kita sudah simak ya. Tadi antara kisah gajah dan tikus. Sekarang kita akan di sini nanti kalian baca ya, terus habis itu kalian bisa jawab yang pertanyaan di bawahnya. Tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Baik, kita buat contoh kalimatnya ya. Kata sapaan, saya akan buat di sini. Kamu bisa lihat kata sapaan yang ada di cerita ini ya. Baik, misalkan pertama ya, saya coba ambil pensilnya. Bunga ini sangat harum, Tuan. Ini udah ya. Oke. Ini kata sapaan ya. Pak Guru ganti warnanya hijau. Oke. Ini contohnya, bunga ini sangat harum, Tuan. 1 ya. Sangat pantas untuk pengharum ruangan. Ini, oke. Kemudian kata sapaan berikutnya, tentu saja tuanku. Ini juga nih kata sapaan, silakan ya. Kemudian kata sapaan lagi, kita lanjutkan di halaman yang berikutnya ya. Oke, kemudian di sini kita lanjutkan lagi kata sapaannya. Nggak ada kalimat langsungnya, kita ambil lagi sini. Oke, kita ambil pensilnya di sini. Nah ini, lihat akibat perbuatanmu. Ini perbuatanmu. Mu di sini udah kata sapaan ya. Oke, iya itu salahku. Kemudian saya hanya bersin, Tuan. Nah ini ya. Kemudian lanjut lagi. Kemudian itu adalah bunga tikus. Baik. Baik, ini sudah kita jawab ya 5 kata sapaan tadi, sepertinya udah kita jawab. Kalian bisa tulis ulang di sini ya. Itu aja dari Pak Guru. Terima kasih, sekian ya. Kalau memang kalian masih bingung tentang kalimat sapaan, Pak Guru ulangi ya. Tulis 5 kalimat sapaan berdasarkan dongeng di atas. Ya, misalkan yang pertama dari awal ya, di sini ada bunga ini sangat harum, Tuan. Nih ya. Oke, ini kalimat sapaan ya. Tuan di sini kalimat sapaan. Kemudian yang pertama udah, kemudian yang kedua ini ya. Tentu saja tuanku. Tuanku kalimat sapaan ya, udah 2 ya. Silakan, ini juga. Kemudian yang berikutnya kita cari. Nah ini, hei Tuan ya, kau harus mengganti kerugianku ya. Ini Tuan di sini kalimat sapaan ya, udah 3 ya. Kemudian
juga bisa nih. Aku akan adukan kau kepada badak. Kau, ya, kalimat sapaan juga. Udah 4 ya. Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu. Mu di sini sudah kalimat sapaan. Udah 5 ya. Kemudian mau nambah lagi, masih ada di sini. Lihat akibat perbuatanmu. Mu di sini juga kata sapaan. Kemudian sudah 6 ya. Sudah 6. Nah ini, saya hanya bersin tuan. Sudah 7 ya. Sudah 7. Kemudian sudah 7. Oke, sudah 7. Itu tadi bisa kalian isi ya. Itu aja yang sudah Pak Guru sampaikan ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Pak Guru ucapkan alhamdulillah ya. Jangan lupa nanti sebelum belajar membaca doa ya, baca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Pak Guru akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.